Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di pembelajaran yang ke-6, masih di tema 1, subtema 1. Ini adalah pembelajaran yang terakhir. Baik, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Ayo mencoba. Masih ingatkah kamu dengan permainan ambil benderanya? Ya. Hari ini kamu akan bermain permainan berbeda dengan menggunakan teknik berlari. Sebelumnya kamu bisa mendiskusikan terlebih dahulu teknik berlari dengan teman sekelasmu, ya. Itu sudah di pembelajaran yang sebelumnya. Ini adalah jenis permainannya. Kamu akan bermain cepat masuk. Cara permainannya, lihat, perhatikan. Cepat masuk. Yang pertama, bagilah siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang. 2. Setiap kelompok memiliki satu bola kecil. Yang ketiga, setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil dan berdiri berhadapan dengan jarak sekitar 15-20 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Lihat gambarnya nih ya. Oke, yang keempat, setiap pemain di sebelah kiri depan memulai permainan setelah melempar peluit. Yang kelima, pemain paling depan cepat berlari menuju ke rumah rekannya di seberang depan. Keenam, saat memasuki batas rumah, pemain harus bersalaman dan lari untuk berdiri di barisan belakang. Yang ketujuh, teman yang disalami berlari ke arah rumah di seberang depan dan menyalami teman yang berdiri di paling depan barisan. Kemudian dengan cepat ia berlari menuju ke belakang barisan. Yang kedelapan, teman yang disalami berlari cepat menuju rumah di seberangnya dan melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok selesai menempati rumah di seberang. Yang 9, kelompok yang seluruh anggotanya berpindah ke tempat rumah yang teman lebih dahulu adalah pemilih. Berarti anggapnya kita adalah mengoper bola ya. Jadi bolanya dikasih, salaman, lalu yang sudah ngasih taruh di belakang, lalu tinggal bergantian seperti itulah sebuah permainan ya. Hanya sebagai pengetahuan saja, mohon maaf tidak bisa kita praktekkan karena kita masih dalam suasana PSBB, jadi ini sebagai bahan pengetahuan kamu saja. Baik, kita lanjut. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas ya. Jadi kita sebelum beraktivitas mau sekolah ataupun belajar melalui online, kita wajib sarapan dulu. Baik, ayo membaca. Kamu dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang disantap sehari-hari. Teks berikut memberikan informasi bahwa tumbuhan sangat penting untuk tubuh kita. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Ini ya, ada karbohidratnya, ada vitaminnya, ada proteinnya, ya, sayur-sayuran. Baik, lanjut lagi. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang paling banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang,
terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Nah, bacalah teks dalam hati. Nah, sudah dibaca tadi teks ya, di Bapak bantu. Nah, sekarang tugas kamu adalah temukan ide pokok masing-masing paragraf dan buatlah kesimpulannya. Nih ya. Tuh ya. Nah, ternyata teks yang tadi itu ada 3 paragraf. Nah, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, tugas kamu paragraf 1 ide pokoknya apa? Lalu kesimpulannya apa? Begitu juga dengan paragraf 2, ide pokoknya apa, kesimpulannya apa, dan paragraf 3 juga ide pokoknya apa, kesimpulannya apa. Kalau kamu masih kurang paham, nanti kamu putar balik video ini untuk melihat teks yang telah Bapak bacakan tadi. Oke, itu adalah tugas pertama kamu di pembelajaran yang ke-6. Baik, kita lanjut. Nah, gabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 dalam tulisanmu, gunakan kata baku dan kata penghubung. Nah, setelah itu tugas yang keduanya adalah kesimpulan yang kamu buat. Kesimpulan 1 dan 2 kamu gabungkan di sini, kamu bikin sebuah paragraf atau sebuah kalimat. Itu adalah tugas kamu yang kedua. Ya, jangan lupa dikerjakan saja di kertas selembar. Jangan lupa dikasih nama, tanggal, dan judulnya. Judulnya berarti tugas tema 1 sub 1 pembelajaran ke-6 ya, jangan agar tidak tertukar dengan tugas yang lainnya. Oke, itu tugas yang kedua. Nah, ini tugas yang ketiga. Kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama adalah wujud dari penerapan Sila Persatuan Indonesia. Sekarang tugas kamu yang ketiga, tulislah cerita tentang penerapan Sila Persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah. Berarti tugas kamu adalah membuat sebuah cerita, judulnya merawat kebun atau taman sekolah. Di dalam cerita tersebut ada wujud penerapan Sila Persatuan Indonesia, yaitu kerjasama. Nah, boleh 1 paragraf atau boleh juga 2 paragraf, lebih banyak lebih bagus. Itu adalah tugas yang ketiga. Baik, buatlah rencana tentang penerapan Sila Persatuan Indonesia di sekolah. Istilah tabel berikut terkait caramu bekerja sama dengan teman satu kelompok untuk merawat lingkungan sekolah. Nama teman dan kelompok, tugas, tempat, dan waktu. Oke, dikarenakan karena keterbatasan tempat, kelompoknya juga tidak akan bisa terbuat. Berarti ini tidak usah Bapak kasih tugas kamu. Berarti kamu cukup 3 tugas saja sampai sini ya, pembelajaran 6 sampai sini aja ya, sampai membuat cerita penerapan Sila Persatuan Indonesia dengan merawat kebun atau taman sekolah. Oke, berarti cukup sekian untuk pembelajaran 6. Jika masih ada yang kurang pahami, silahkan putar kembali videonya ya, dengan hati-hati, dengan menyimak ya, yang secara intensif sehingga kamu bisa. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran yang terakhir ini. Kita bertemu lagi ke pembelajaran selanjutnya.